قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan kaum muslimin, Banser membubarkan kajian itu bukan perkara yang asing di telinga kita kaum muslimin. Memang sangat aneh dan membagongkan tingkah pola Ansor Banser, ya. Kajian dibubarkan, gereja dijaga. Akan tetapi anehnya, pimpinan Banser mengatakan bahwa Banser itu tidak pernah membubarkan kajian. Mereka hanya mengatasnamakan pengajian, tapi yang terjadi tidak ada pengajian di sana. Tidak ada dalam catatan sejarah kita Banser membubarkan pengajian. Ribuan pengajian, jutaan pengajian, Banser yang menjaga dan tidak ada kejadian apapun. Jika ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa mereka melakukan pengajian tetapi kemudian dibubarkan oleh Banser, katakan kepada mereka, tidak ada pengajian yang dibubarkan oleh Banser, tetapi Banser menolak mereka yang menggunakan pengajian sebagai alat untuk memecah belah umat Islam yang ada di Indonesia ini. Mereka hanya mengatasnamakan pengajian, tapi yang terjadi tidak ada pengajian di sana. Yang ada hanya orasi-orasi, yang ada hanya upaya-upaya memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Jika ada kelompok-kelompok yang seperti ini lagi, sahabat-sahabat sekalian, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Katanya Banser tidak pernah membubarkan kajian. Kalau ada kajian yang dibubarkan Banser, sebenarnya itu bukan pengajian. Itu isinya orasi-orasi untuk memecah belah umat Islam di Indonesia. Sekarang buktinya mana? Buktinya mana kalau itu isinya orasi-orasi untuk memecah belah umat Islam? Apakah pengajian yang menjelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil, menjelaskan mana ketaatan dan mana kemaksiatan disebut memecah belah? Kalau dikatakan itu memecah belah, memang ada benarnya. Ya. Antara yang hak dan yang batil, memang harus dipecah belah. Tidak boleh dicampur. Wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Apakah pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang seperti ini yang disebut memecah belah? Ustadz, apa hukum bersolawat yang dilakukan? Apakah dibenarkan dalam syariat Islam? Jadi kalau solawat dilakukan seperti pantun, seperti syair jemaah, insya Allah nggak ada masalah. Puji-pujian buat Rasul SAW itu ada. Tapi kalau dilakukan, sekarang ini udah ada solawat dangdutan. Nanti ada rock lagi solawat. Ada model musik jazz bersolawat. Apa? Enggak. Ini ibadah. Tolong kita tahu diri, ibadah ini perlu kekhusyuan. Perlu menanamkan cinta di dalam hati kita kepada yang kita bacakan salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Tapi kalau kita kita sambil nyetir mobil, kita mengatakan sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita salawat seperti itu nggak apa-apa. Tapi jangan pakai yang, apalagi ada yang sambil berjoget jamaah. Maka tolong, kita ini umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, apakah pengajian yang seperti itu, materi yang disampaikan seperti itu, kemudian disebut memecah belah? Itu kan jelas ajakan kebaikan. Mengajak untuk bersolawat yang baik dan benar. Jangan pakai musik, ya, apalagi sambil joget-joget, apalagi perempuan laki-laki campur baur. Ya. Kalian yang biasa konser solawatan dinasehati seperti itu nggak terima. Malah ngomong Ustadz Wahabi melarang solawatan. Yang dilarang itu cara bersolawat yang seperti itu. Sambil joget, pakai musik, laki-laki campur baur dengan perempuan, sambil rokokan jingkrak-jingkrak, la ilaha illallah. Ya, yang dilarang yang seperti itu. Ya. Solawatan sambil jingkrak-jingkrak nggak jelas, kayak orang urakan. Kayak orang nggak berpendidikan. Mojo solawat yang doa. Ojo tawuran, ojo tawuran, ojo
Itu katanya majelis sholawatan kaum muslimin. Sholatan bersama. Tapi sesama jamaah bisa tawuran. Itu sholawatan cap opo. Ya, coba cek pengajian tablik akbar yang diisi sama ustadz-ustadz yang kalian sebut Wahabi. Yang katanya isinya di sana orasi-orasi. Memecah belah umat Islam. Ya, coba cek acara-acara tablik akbar yang sukses. Tanpa ada gangguan dari banser. Adakah terjadi kisruh? Nggak ada. Semuanya tertib, aman, lancar. Lah kalau majelis kalian, banyak kejadian-kejadian yang nggak beres. Padahal jamaahnya sejenis sama kalian. Ya, sejenis. Sesama aswaja. Jadi dari sini saja, itu sudah jelas. Mana jamaah yang tertib dan mana jamaah yang kacau. Ya, coba kaum muslimin, ini lagi. Ini video majelis sholawatan cap apa lagi namanya ya. Coba lihat videonya. Nah coba, itu majelis sholawatan apa yang seperti itu? Orang yang menjelaskan bahwa yang seperti itu adalah maksiat, kalian sebut memecah belah umat Islam. Sebenarnya cara berpikir kalian itu seperti apa sih? Kok bisa melihat pengajian yang benar, mengajak kepada kebaikan, kalian sebut memecah belah umat Islam. Kalian bubarkan. Ya. Giliran melihat yang seperti itu, kalian diam. Ya. Giliran disebut pasukan pembubar kajian, kalian nggak terima. Katanya ribuan kajian nggak ada dibubarkan sama kalian. Ya kalau kajiannya model seperti itu, ya kalian memang nggak bubarkan. Nggak bubarkan. Karena kalian juga seneng yang seperti itu. Apalagi ada biduannya. Kalian juga ikut joget, ikut nyawer. Jadi kalau dikatakan kalian nggak pernah membubarkan pengajian, iya betul ya. Pengajian-pengajian yang isinya maksiat, kalian nggak pernah bubarkan memang. Ya. Dan memang tidak pernah terdengar kalian membubarkan pengajian yang seperti itu. Yang ada kalian mendukung, mengamankan, ikut meramaikan, bahkan kalau bisa sambil joget, sambil nyawer biduannya. Yang seperti itu kan majelis yang kalian inginkan, ya kan? Banser, dan bala tentaranya. Pengajian yang seperti itu memang sudah ada ribuan kali dan tidak pernah kalian bubarkan. Ini namanya kekoplaan yang nyata. Kajian yang di masjid, yang benar-benar kajian, yang dibahas Al-Quran, Sunnah, perkataan ulama di dalam masjid, tidak ada kemaksiatan, kalian bubarkan. Kalian tuduh pengajian itu hanya sebagai kedok, padahal isinya orasi-orasi untuk memecah belah umat Islam. Giliran yang terbukti pengajian hanya kedok beneran, isinya padahal merusak syariat Islam, yang seperti di video tersebut, apa bukan merusak syariat Islam namanya? Yang seperti itu kalian dukung. Malah kalian ramaikan, kalian jaga, kalian ikut jogetan sama biduan. Itu kan namanya bener-bener kekoplaan yang nyata. Dan nanti biasanya video seperti ini ada yang bantah. Itu hanya oknum. Jangan samakan semua banser. Jangan samakan semua majelis sholawatan. Jangan samakan semua NU seperti yang ada di video itu. Itu alasan klasik. Itu cara ngeles yang sudah biasa. Memang tidak semua NU begitu. Tapi yang begitu itu NU semua. Salam waras, salam akal sehat. Selamat berpikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.